Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicurah-curahi rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita akan mendapatkan kehidupan akhirat yang baik di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat Allah itu seperti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikaruniai kelembutan hati, kelembutan tutur kata, kelembutan tingkah laku, sebagaimana firman-Nya, fa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah engkau lembut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada umatmu, kepada orang-orang yang ada di sisimu. Wa hafatsumul malaikah, dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dinaungi sayap-sayap malaikat, karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Kalau jumlah manusia dengan jumlah malaikat pencatat amal, lebih banyak pencatat amal 2 kali lipat. Kalau malaikat-malaikat ini disebut lebih banyak daripada jumlah malaikat pencatat amal, maka dia jumlahnya sangat besar. Beredar di antara langit dan bumi, setiap kali ada majelis di bumi, malaikat itu pun turun menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir di majelis. Ketika majelisnya selesai, naik menghadap kepada Allah, melaporkan nama orang yang dinaunginya, memohonkan ampunan untuknya, memintakan surga baginya. Dan malaikat-malaikat ini akan dipersilahkan berada di sisi Allah, menunggu orang yang dinaunginya. Kelak ketika orang itu berada dalam pengadilan Allah, maka mereka akan menjadi pembelanya. Maka kalau Bapak Ibu itu sering hadir majelis ilmu, satu majelis ilmu itu satu rekrutmen untuk mendapatkan satu anggota tim pembela di akhirat. Ibu-ibu biasanya rajin, seminggu pisan, naik setahun ya ping 50. Belum bulan Ramadan kuliah subuh, kuliah tarawih, sama takjilan. 3 kali 30, 90 ditambah 50, 140. Setahun mengumpulkan 140 pengacara dari kalangan malaikat untuk menjadi pembelanya kelak di hadapan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka ketentraman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketentraman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan bermajelis ilmu berarti mengingat Allah. Dan mengingat Khalik pencipta itu menentramkan, sementara mengingat makhluk ciptaan itu bikin gelisah. Bapak-bapak yang sandalnya baru aja datang ke masjid itu bikin gelisah. Ketuker enggak nanti itu baru sandal. Tadi parkirnya rodok mepet, engko kayak kesenggol orang. Ini mengingat makhluk itu bikin gelisah. Kendaraan, rumah juga bikin gelisah, apalagi cicilannya belum selesai. Ingat anak sendiri saja gelisah, Pak. Apalagi yang pada ingat anak orang, tambah gelisah. Ingat istri sendiri juga gelisah. Yang ini tidak usah dilanjutkan, bahaya. Jadi ingat makhluk gelisah, tapi kalau ingat Allah tentram, karena Allah lebih besar dari semua masalah kita.
Karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menakdirkan semua urusan kita, yang Dia itu maha tahu, tidak pernah bodoh. Yang Dia itu maha benar, tidak pernah keliru. Yang Dia itu maha adil, tidak pernah zalim. Yang Dia itu maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Maka kita tentram. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Amin. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di sisi Allah daripada di sisi manusia. Amin. Karena terkenal di sisi manusia itu merepotkan, Pak. Acaranya sudah selesai, foto-fotonya 15 menit sendiri. Itu kalau orang terkenal repot. Sudah mau boarding pesawat, sudah dipanggil, banyak yang masih minta foto. Susah. Mau belanja di warung aja diajak foto. Repot. Padahal banyak orang terkenal hanya di dunia, ketika mati sejarah hidupnya hanya 3 baris. Nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, di atas nisan tulisan itu nisannya lumutan. Tragis. Tetapi ada orang-orang yang bahkan setelah kematiannya, jauh setelah kematiannya, masih dikenang dengan kebaikannya, masih didoakan namanya, masih diikuti teladan-teladannya. Termasuk ini bulan Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, kita ingat yang namanya Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup, berapa banyak yang kenal, Pak? Sedikit. Berapa banyak yang sayang, Bu? Lebih sedikit. Berapa banyak yang selalu mendoakan beliau? Lebih sedikit lagi. Tapi hari ini 9 kali, sehari semalam, ratusan juta orang mengatakan, kama shallaita ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dulu pas beliau hidup malah tidak begitu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil manusia berhaji, wa adzin fin nasi bil hajj. Hei Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Ibrahim bingung, bagaimana aku memanggil mereka ya Allah? Mereka tinggal di tempat-tempat yang jauh, di negeri-negeri yang jauh. Bagaimana aku manggil mereka ya Allah? Gak punya Instagram, gak punya YouTube, gak punya WhatsApp, pengeras suara saja gak punya. Bagaimana aku memanggil mereka ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tugasmu memanggil, aku yang akan mendatangkan mereka. Maka sampai hari ini panggilannya Ibrahim tetap bergema. Jutaan orang memenuhi panggilannya setiap tahun. Dan antrinya makin panjang. Di Gresik daftar sekarang berangkat tahun berapa, Pak? Hah? Antri 35? Panjang, Pak. Itu panggilannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dengan syiarnya pula, besok tanggal 10 Dzulhijjah, ada berapa kambing, berapa sapi, berapa domba, berapa unta yang akan mendapat kehormatan untuk dialirkan darahnya sebagai ibadah taqarrub, kurbannya umat Islam. Itu contoh paripurna. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril alaihissalam. Hai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan itu. Jibril mengatakan sami'na wa ata'na ya Rabb. Kemudian dia umumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku mencintai si fulan karena Allah, maka cintailah oleh kalian si fulan karena Allah. Maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Kalau sudah dicintai penduduk langit, hanya soal waktu.
cinta itu turun ke bumi.